warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rina Mustika Wardani dengan NIM 2409137709 dari kelas 2024B. Kali ini saya akan melakukan praktik tentang manajemen arsip yang ada di rumah dengan metode sederhana. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan manajemen kearsipan. Manajemen kearsipan adalah kegiatan yang berupa penyusunan dokumen-dokumen secara sistematis guna mempermudah dalam melakukan penyimpanan. Tujuannya agar kita bisa mengakses informasi dengan mudah. Jenis arsip yang saya gunakan berupa tekstual atau dalam bentuk kertas berupa dokumen asli maupun fotokopi dokumen asli. Sistem pengarsipan yang saya pilih adalah sistem subjek atau masalah. Yang dimaksud dengan sistem tersebut adalah metode pengelompokan berdasarkan pokok masalah atau topik isi dokumen, seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, dan dokumen identitas. Identifikasi arsip aktif dan arsip inaktif. Sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kedua hal tersebut. Arsip aktif adalah arsip yang masih sering digunakan dalam administrasi sehari-hari. Contohnya seperti KTP, SIM, dan kartu BPJS. Sedangkan arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun namun masih disimpan untuk digunakan sebagai referensi. Salah satu contoh dokumen arsip aktif yang saya miliki adalah SIM, sedangkan contoh dokumen arsip inaktif yang saya miliki adalah sertifikat. Agar mengurangi penumpukan dokumen, kita bisa melakukan penyusutan arsip. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna. Pemusnahan dokumen yang biasa dilakukan di rumah saya dengan mengumpulkan dokumen yang sudah tidak digunakan lalu dimasukkan ke kantong plastik untuk dibuang ke tempat sampah. Contoh dokumen yang saya akan musnahkan adalah daftar kolektif nilai saya waktu Kalistung dulu. Saya akan membuang ke kantong plastik lalu nanti akan dikumpulkan semuanya dokumen yang sudah tidak dipakai tersebut untuk dibuang ke tempat lain.
beberapa pertanyaan refleksi yang ada. Yang pertama, mengapa Anda memilih sistem tersebut? Saya memilih sistem subjek atau masalah karena mempermudah saya ketika menemukan kembali dokumen yang saya cari. Saya tinggal memilih dokumen tersebut berdasarkan perihal atau topik. Lalu yang kedua, apakah sistem ini efektif untuk arsip pribadi? Menurut saya, sistem ini juga efektif untuk arsip pribadi. Ketika kita sudah mencari dokumen, tinggal melihat kode berdasarkan subjek yang ada. Lalu yang ketiga, kendala apa yang Anda alami selama praktek? Kendala yang saya alami adalah menemukan dokumen untuk dimusnahkan karena orang tua saya secara berkala merapikan dan memilah dokumen yang masih digunakan, sehingga saya sulit menemukan dokumen yang sudah tidak digunakan karena kebanyakan sudah dibuang. Lalu yang nomor 4, apakah sistem ini masih efektif jika arsip bertambah banyak? Pada saat arsipnya bertambah banyak, sistem ini masih efektif karena kita hanya perlu mengelompokkan berdasarkan subjek atau masalah dalam dokumen tersebut. Yang kelima, apakah Anda akan menerapkan sistem ini di kehidupan nyata? Saya akan menerapkan sistem ini di kehidupan saya karena menurut saya itu cukup memudahkan